Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi minal adaya. A'udzu billahi sabil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabla alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'dahu alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkah yang pertama, tiada bosan-bosannya kita menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh ini Allah masih memberikan kepada kita, yakni hidayah berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama menekukkan lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat beriring taslim atas junjungan alam baginda Rasulullah yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan saja dengan memperbanyak salawat kepada baginda alam mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih-lebih lagi hari ini di subuh Jumat, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Man shalla alayya fi kulli jum'ah arba'ina marrat mahallahu zunubahu kullahu. Barang siapa yang bersalawat di hari Jumat sebanyak 40 kali, berarti hari ini mulai sampai sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para ulama, para haji, para khalifah, ayahanda, ibunda kami, dan juga para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini bagi kita pengalaman baru. Bagi para jemaah yang mungkin selama hidupnya belum pernah melaksanakan yang namanya sujud sajadah. Pagi hari ini kita melaksanakan salah satu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sujud sajadah di subuh Jumat. Jadi Rasulullah itu, para jemaah, melaksanakan sujud sajadah itu di hari subuh Jumat. Selain itu enggak begitu. Jadi bagi para jemaah yang mau melaksanakan ibadah, yang melaksanakan sajadah itu di subuh Jumat. Nah,
ada beberapa sujud. Bukan saja di dalam solat, ada juga beberapa macam bahagian-bahagian daripada sujud. Satu, sujud syukur. Kapan itu sujud syukur? Sujud syukur dilakukan di luar solat ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu nikmat, itu disuruh atau disunnah muakkadahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur ini tidak harus kita bersih daripada hadas besar dan hadas kecil. Ketika kita mendengar nikmat karunia Allah, maka disunnah muakkadahkan, dianjurkan sekali sujud syukur. Jadi nggak harus mengambil air wudhu dulu baru sujud syukur, tidak. Begitu mendapat kabar gembira, kabar baik, begitu mendapat kita rezeki, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan sekali kita sujud syukur. Yang pertama sujud syukur. Yang kedua namanya sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi? Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan di selesai pelaksanaan salam. Ada yang mengatakan sebelum salam boleh, ada yang sudah salam pula boleh juga. Sujud syahwi ini adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah solat, lalu dia terlupa apakah itu sudah dilaksanakannya, tapi dengan catatan bukan daripada bahagian rukun. Bukan bahagian daripada rukun, maka untuk menutupinya adalah sujud syahwi. Ketika kita melaksanakan ibadah solat, apakah itu pada saat kita sedang solat di rumah bagi wanita, atau solat di masjid bagi laki-laki tapi ketinggalan berjamaah, dia khawatir apakah ini rakaat yang kedua atau ketiga. Atau bisa jadi kita sedang melaksanakan sholat, tapi kita sanksi, ini rakaat yang ketiga atau yang keempat. Maka seyogianya menambahilah, diambil daripada bilangan rakaat yang terendah. Anggap ini udah rakaat yang baru, rakaat yang ketiga. Berarti aku harus melaksanakan rakaat yang keempat. Walaupun sebenarnya adalah rakaat yang kelima. Nah, di akhir-akhir itu maka dianjurkan sekali sujud syahwi. Syahwi artinya terlupa. Dikhawatirkan lupa ini, dikhawatirkan terlupa, maka sujud syahwi lah yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada yang namanya sujud sajadah. Sujud sajadah ini dilakukan apabila seseorang membaca baik itu di dalam solat maupun di luar solat, ketika ada ayat atau surah mengemukakan, menceritakan tentang sujud sajadah, tentang sujud, maka sunnah muakkadah, artinya tidak wajib, dianjurkan sekali untuk melaksanakan sujud sajadah. Kalau ditanya berapa kali Ustaz kita melaksanakan sujud sajadah di dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ini ada 15 tempat kita melaksanakan sujud sajadah. Berarti banyak. Bukan ini aja, bukan yang tadi aja. Tetapi ada 15 tempat ketika seseorang muslim sedang membaca Al-Quran, maka dianjurkan sekali untuk melaksanakan sujud sajadah. Salah satunya mana Ustaz? Yang biasa kami baca, yang biasa Bapak Ibu baca, para jemaah biasa membaca adalah surah Al-Alaq atau Iqra. Kalau ibu membaca surah Iqra, Al-Alaq atau Iqra, maka yang terakhir itu adalah ayat wasjud waqtarib. Pada saat wasjud waqtarib, ketika kita memegang sembari memegang Al-Quran, maka Al-Quran tutup dulu. Setelah itu kita langsung sujud sajadah.
Nah, saya praktekkan, izin para ayahanda dan ibunda. Ketika kita sedang membaca Al-Alaq, wasjudu waqtarib. Tutup dulu, lalu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baru dibaca lagi Al-Qur'annya. Ini tata cara sujud sejadah. Bagaimana Ustaz cara menandai bahwasanya itu adalah sujud sejadah? Di dalam Al-Qur'an, ini Al-Qur'an yang bagus ini untuk kita untuk orang-orang pemula. Di sini ada para jemaah, di sini ada daftar ayat sejadah. Berarti di sini sudah ada diketahui 15 tempat-tempat kita sujud sejadah. Nah, tinggal mencari surahnya aja lagi. Nah, tandanya setelah itu di bahagian-bahagian daripada sajadah ini, di bahagian di sini, ini bukan hanya sebagai kaligrafi, bukan sebagai khot, tapi di samping sini biasanya ada juga kalau namanya sejadah ada. Namanya ditulis nanti di sini, di pinggirnya, di footnote-nya namanya sajadah, begitu. Mudah-mudahan bisa kita mempraktekkan, perlahan-lahan bertambah pula ilmu kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya sedekah di hari Jumat memiliki keistimewaan khusus dibanding hari yang lain. Sedekah di hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain seperti perbandingan antara sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di samping Ramadan. Berarti ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan kita bersedekah di hari Jumat. Maka beruntunglah tadi sebelum kita melaksanakan pengajian sudah kita diminta untuk bersedekah. Bahwasanya di dalam Al-Quran ini ketika kita diberikan rezeki kepada Allah, Allah terlebih dahulu mengatakan untuk memberikan infak, sedekah, udah ada ketentuannya di dalam Al-Quran. Mana dia? Mimma razaqnahum yunfiqun. Sebahagian daripada barang yang kami berikan engkau rezeki, maka hendaklah engkau berinfak. Begitu dia. Itu ada anjuran. Inilah kehebatan Al-Quran, para jemaah. Apa kehebatan Al-Quran? Kehebatan Al-Quran masih terjaga dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Tidak ada yang bisa mengintervensi, tidak ada yang di sini kontra, bahkan di sini semuanya dijelaskan. Semua ilmu sains pun di dalam Al-Quran ada juga, para jemaah. Apa itu? Kalau ditanya kira-kira, mana dulu Allah menciptakan langit dan bumi? Kira-kira mana kita jawab? Maka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, khalaqas samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dulu, baru kemudian bumi. Kalau ditanya lagi, Allah menciptakan mana teman-teman? Mana para jemaah? Allah menciptakan siang dulu atau malam? Kira-kira apa jawaban kita? Siang dulu. Ibu, apa bu jawabannya? Siang kata bapak nih. Berarti ibu setuju? Asisi aja lah kata mereka. Di dalam Al-Quran dijelaskan juga apa dulu diciptakan. Laila wan nahar. Malam dan siang. Berarti Allah menciptakan khalaqal laila wan nahar. Allah menciptakan malam dahulu baru ke siang pula. Semua di dalam Al-Quran ini tercatat. Bahkan di dalam Al-Quran dicatat di situ belum ada Al-Quran, belum turunnya Al-Quran. Sesudah turun Al-Quran baru tahu bahwasanya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di surah At-Taubah sudah dicatat semua, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di situ.
Ini luar biasanya. Sampai-sampai Al-Quran menantang kepada kita, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau engkau sangsi dengan Al-Quran yang aku turunkan, panggil teman-temanmu. Fa'tu bi surah mim mislih. Maka buat satu surah aja seperti Al-Quran ini. Gak akan sanggup. Siapa yang mencoba-coba buat Al-Quran ini? Satu. Sesudah kenabian wafat, maka ada satu orang yang coba-coba dia buat Al-Quran. Siapa itu? Musailamah Al-Kazzab. Cuman dia yang berani membuat Al-Quran. Itu pun kehabisan kata-kata dia. Jangankan Al-Quran, untuk memuji baginda Rasulullah, kita kehabisan kata-kata. Sampai-sampai kita membacakan salawat, tidak ada kata-kata yang paling indah selain Tola'al badru alaina. Siapa Tola'al badru? Tola'al badru itu telah terbit. Siapa badrunya? Badrunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umpamakan dia adalah seperti cahaya bulan purnama. Inilah keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di akhir-akhir ini kita akan menghadapi tahun baru Islam. Berarti insya Allah besok kita sudah mendapati 1444 Hijriah. Dan di dalam Al-Quran ini sudah dicatat juga nama hari aja yang di kalender itu diambil dari bahasa Arab. Hari Minggu, jangan dibilang hari Minggu lagi, Bu, para jemaah. Tetapi hari Ahad. Ahad itu hari pertama. Ahad itu satu. Satu, Ahad atau Wahid. Wahidun satu. Hari kedua, Isnain. Isnain. Memang Isnain ini dalam bahasa Arabnya dua. Bahasa Arab tiga apa? Salasah. Berarti Selasa. Keempat, kalau kita baca niat solat zuhur, usolli fardhol zuhri arba'a, Rabbu, 4. Berarti hari keempat itu hari Rabu. Hari kelima, bahasa Arabnya Khamis atau hari Kamis. Jum'ah, hari yang ke-6. Sabtu, hari yang ke-7. Maka Sabtu itu Sab'ah itu hari ke-7 atau hari yang penutup di dalam hari-hari. Hari Ahad pakai, jangan hari Minggu. Nah, inilah kehebatan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini juga disebutkan begitu. Tapi kalau ditanya, ketika kita ditanya, ini sedikit tentang apa? Abu Nawas. Ketika Abu Nawas ditanya, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan begitu. Ditanya oleh raja, ini Abu Nawas, Bu, Abu Nawas para jemaah, ini bukan hanya sekedar dia cerita-cerita lelucon 1001 malam, tetapi beliau adalah ahli sufi. Ahli sufi Harun Ar-Rasyid. Dia ini memang pakarnya, kalau raja meminta nasihat, Harun Ar-Rasyid itu kepada Abu Nawas. Kalau Harun Ar-Rasyid mau dalam suatu masalah, dia panggil Abu Nawas untuk mencari jalan keluarnya. Jadi diadakan sayembara, kalau benar maka dihadiahi. Dan pertanyaannya apa? Pertanyaannya leneh. Apa duluan? Telur atau ayam dulu? Kira-kira kalau kita jawab apa itu, Ji? Apa para jemaah? Kalau ditanya terlebih dahulu, apa yang keluar? Ayam dulu atau telur dulu? Ini mudah-mudahan pagi ini telur lah nih. Iya, Ji ya. Tak ayamnya, mudah-mudahan ayamnya dulu, kan begitu. Lalu Harun Ar-Rasyid menjawab dengan sesuai dengan pola fikir oleh raja. Coba raja sebutkan, apa terlebih dahulu? Pertanyaannya apa? Pertanyaanku, kata Harun Ar-Rasyid, mana terlebih dahulu, ayam atau telur? Ayam, kata Abu Nawas. Kenapa begitu? Karena ayam terlebih dahulu yang baginda ucapkan.
Kalau gitu telur dulu atau ayam dulu? Telur dulu, kata Abu Nawas. Kenapa? Karena telur yang diucapkan terlebih dahulu. Maka telurlah dahulu. Ah, tapi pulang dari sini jangan itu bu, pula buat teka-teki sama anak. Yang lain lah pula kan gitu. Harun ar-Rasyid itu bu seorang ulama, tokoh ulama yang kita anggap ikut cerita Abu Nawas nyoko kata. Abu Nawas itu bu ahli sufi, ahli tasawuf. Pakarnya waktu di zaman baginda Harun ar-Rasyid. Dan di zaman Imam Syafi'i, sampai Imam Syafi'i itu ketika Abu Nawas mati, wafat, maka Imam Syafi'i ikut menyolatkan. Nah, setelah itu di dalam Al-Quran ditetapkan sudah yang ada di zaman Khulafaur Rasyidin itu hanya daripada bulan-bulan, tetapi tahun tidak ada. Tahun Masehi sudah ada 622 tahun Masehi. Nah, ketika mereka dapat surat, Umar bin Khattab mendapat surat, lalu mereka memutuskan ini surat tahun berapa, tahun kapan? Ini Muharram, tapi Muharram ini tahun berapa? Apakah tahun-tahun yang sudah lewat atau ini baru datang? Kalau sekarang kan enggak, COD 3 hari sampai, COD 4 hari sampai, dan sudah ada ketentuannya begitu. Maka mereka bersepakat untuk membentuk suatu tahun yang namanya tahun Hijriah. Untuk meletakkan tahun namanya tahun Hijriah, mereka mengadakan musyawarah. Ada yang mengatakan bahwasanya kita tetapkan tahun baru Islam ketika Rasulullah baru dilahirkan. Ada yang mengatakan melakukan haji. Ada yang melakukan pada saat ayahandanya waktu sudah wafat. Ada yang mengatakan kalau begitu ada momen yang sangat istimewa yang sudah dialami oleh kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah artinya pindah. Pada saat Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, ini kita ambil untuk tahun-tahun Islam. Makanya disebut dengan tahun Hijriah. Nah, begitu tahu. Kenapa begitu? Karena Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, wahai Nabiullah, nanti malam kau jangan tidur di tempat tidurmu. Kenapa begitu wahai Jibril? Karena mereka berkumpul, yang imamnya, yang pemimpinnya adalah Abu Jahal. Mereka mengatakan bahwasanya nanti malam mereka akan datang ke rumah wahai Muhammad, mengepung dan membunuhmu untuk rame-rame. Nah, untuk menetapkan yang demikian ini, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi mendatangi Abu Bakar. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, nanti malam kita hijrah, kita berangkat. Karena Rasulullah yang mengajak, dia tidak perlu bertanya, ini istimewanya. Kalau kita ditanya, kalau kita diajakkan, mau bangkit mau, langsung nggak tanya, nak kemana? Karena Rasulullah yang mengajak Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar tidak perlu bertanya mau kemana perginya. Malam harinya, begitu sudah malam, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan salah satu daripada surah Yasin. Apa ayatnya yang kita ketahui? Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghsaynahum fahum la yubshirun. Kami jadikan di depan mereka penutup. Kami jadikan di belakang mereka penutup. Fa'aghsaynahum fahum la yubshirun. Mereka enggak nampak. Ketika Rasulullah lewat, mereka enggak nampak. Tapi ini jangan disalahartikan, Bu. Pak, ketika ada di depan polisi, razia, baca banyak-banyak. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Langsung digas dia. Wah, kalau dia naik mobil model Pak Mulyawansyah, tak perlu lagi dia main pijaknya lagi gas tuh. Wah. Tetap
akan ditahan oleh polisi. Ditanya. Jangan dibilang, tapi sudah saya baca waja'alna min baini aidihim. Inilah dia. Mereka berangkat kemana? Mereka berangkat beberapa hari di dalam Gua Sur. Nah, di dalam Gua Sur itu ada namanya, hanya beberapa orang yang diketahui bahwasanya Rasulullah dalam gua tersebut. Sebelum itu Rasulullah, sesudah mereka masuk dan masih di pintu Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wahai Rasulullah, engkau diam dulu di luar, biar aku masuk." Rasulullah memeriksa apakah di dalam ada hewan atau musuh atau sebagainya, maka dia siap menjadi tameng terlebih dahulu. Nah, sudah aman, lalu Rasulullah masuk. Udah aman ya Rasulullah, masuklah Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking kan capeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar pun sedang lagi duduk dan dia meletakkan kepala yang mulia ini di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq luar biasa bahagianya. Biasanya luar biasa ketika Rasulullah meletakkan bahagian yang terpenting dari tubuhnya untuk diletakkan di bahagian daripada paha Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di dalam gua itu ada yang namanya kalajengking. Disengatlah Abu Bakar nih. Tapi sengatan tersebut tidak membuat aduh begitu. Aduh, udah. Bertahan dia sehingga sangkingkan sakitnya sengatan kalajengking tersebut menetes air mata Abu Bakar As-Siddiq. Begitu menetes langsung kena di bahagian pipi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad pun terbangun. Dan dia mengatakan, "Kenapa engkau nangis? Apakah engkau sedih meninggalkan Mekah?" "Enggak wahai Nabi." "Tidak." "Kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena aku tersengat kalajengking." Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ludahnya yang mulia, dia ambil bahagian ludah lalu dioleskannya, sembuhlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sampai sekarang ini ludah dipakai oleh para jemaah-jemaah ketika anak kita terkena sengat. Tapi tambahlah pula salawat Nabi, Al-Fatihah atau apa, lalu bahagian-bahagian langit. Jangan disemprot. Begitu kan? Cukuplah ludah yang terpenting saja. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Apalagi kalau pagi-pagi anak tuh meminta, kumur-kumur dulu, gosok gigi dulu, baru kasih ludah tuh. Ya, tadi malam aku tergigit nyamuk, agak-agak ludah tuh, tempelkan ke situ. Itu perlu dipraktekkan pula. Tapi janganlah pula berdoa, ku coba dulu. Mudah-mudahan anakku besok pagi kena mengadu lah ini, kan gitu. Jangan mengadu pula. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian, siapa yang tahu? Yang tahu adalah Abdullah bin Abu Bakar. Salah satunya itu. Dia apa kegiatannya? Kegiatannya siang dia mendengarkan kegiatan Quraisy, kafir Quraisy, apa-apa yang mereka kerjakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka, para jemaah, mau memenggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup atau mati, maka 100 onta bisa didapat. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, baik itu hidup ataupun mati, 100 onta dikasih. Kalau onta itu harganya sekarang itu paling enggak 30 juta. Itu pun onta-onta yang berkurap-kurapnya itu. Ada yang mahal, ada yang luar biasa. Jadi kalau memenggal Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 juta dikali 100 berarti 3 miliar tuh kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang bergerak? Salah satunya adalah Suraqah. Siapa Suraqah itu? Suraqah adalah orang yang memang algojonya di zaman baginda Rasulullah. Dia takkan mau memasukkan pedangnya sebelum terhunus bahagian daripada darah-darah musuhnya. Dikejarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Segitu lamanya dia berkendaraan, Rasulullah tidak pernah didapatnya. Apa kata Jibril alaihissalam? Cepat wahai Muhammad, itu Suraqah ada di belakang. Lalu Jibril berdoa. Jibril mengatakan, berdoalah engkau kepada Allah, niscaya aku panjangkan bumi ini supaya Suraqah tak sampai kepada engkau wahai Muhammad. Begitu kencangnya dia, padahal Rasulullah jalan kaki. Suraqah naik kendaraan. Setelah naik kendaraan gak jumpa-jumpa. Begitu sudah dekat, belum lagi terhunus, lalu putus, mati pula lampunya. Allah, subhanallah. Mudah-mudahan dari penyampaian ini menambah wawasan kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.